Ada murid beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 116 Hijriah. Jadi kalau umurnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Ja'far Shadiq tidak terlalu jauh, karena Al-Imam Abu Hanifah lahir 80 Hijriah, sedangkan Al-Imam Ja'far Shadiq juga dalam satu riwayat 83 Hijriah, riwayat yang lain 80 Hijriah. Jadi tidak jauh umurnya, bahkan sama. Kalau 80 Hijriah umurnya sama. Namun Imam Ja'far meninggal terlebih dahulu. Tahun 148 Hijriah Imam Ja'far As-Shadiq meninggal dunia. Al-Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Di tahun 150 Hijriah itu, sebagian para ahli sejarah mengatakan di saat Imam Abu Hanifah meninggal, di waktu yang sama Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Ini salah satu murid Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, datang menemui Imam Ja'far As-Shadiq. Bisa bayangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini derajatnya mujtahid, ulama yang kapasitas ilmunya sudah capai mujtahid, hampir seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, setara dengan mereka. Tapi ketika datang ke rumah Imam Ja'far Shadiq ingin mengambil hadis atau ilmu, beliau tidak berani mengetok pintu, tunggu di depan rumah. Padahal ini ulama besar. Tunggu, nanti sang guru keluar baru beliau masuk. Sampai mengetok pintu tidak berani. Dan menunggu dengan waktu yang sangat lama. Tiba-tiba Imam Ja'far keluar. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ya ibna Rasulillah," wahai anaknya Nabi Muhammad SAW. Itu ungkapan yang disampaikan. "Hadithni bihadithin asma'uhu minka." Tolong sampaikan kepada saya satu hadis saja. Tunggu dengan waktu yang lama di depan pintunya Imam Ja'far Shadiq, hanya minta satu hadis yang aku mendengar langsung dari dirimu. Maka Imam Ja'far Shadiq beliau mengatakan, "Haddatsani abi," ayahku Al-Imam Muhammad Al-Baqir meriwayatkan hadis ini kepadaku. "An jaddi," dari kakekku yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Qala haddatsani, kemudian Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ayahnya meriwayatkan kepada beliau yaitu Imam Husain. Kemudian Imam Husain mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Man an'ama Allahu alaihi falyahmadillah." Siapa orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, hendaklah falyahmadillah, dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, punya kitab khusus tentang nikmat, judulnya At-Tahaddutsu bi Ni'mah. Jadi nikmat itu yang kita dapatkan harus kita ekspresikan dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal kita. Tidak cukup hanya dengan lidah, tapi harus tiga: lidah, hati, kemudian amal. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, kata Imam Haddad, diletakkan nikmat Allah ke tempat-tempat yang Allah cintai. Imam Junaid pernah ditanya, disebutkan oleh Ibnu Mulakkin dalam kitabnya Tabaqatul Auliya, "Wahai Imam Junaid, apa itu syukur?" Maka Imam Junaid mengatakan, "Ala ta'si Allah bi ni'amihi." Syukur itu adalah engkau tidak bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmat-nikmatnya Allah. Sekarang seluruhnya ini nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, punya kitab juga tentang nikmat namanya Al-Minanul Kubra. Kemudian ulama hadis bernama As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari juga punya kumpulan hadis tentang syukur kepada Allah. Judulnya Al-Arba'un Al-Ghomariyah.
Ini kitab mengajarkan kepada kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ja'far Shadiq, Nabi bersabda, "Man istabta'a rizqa fal yastaghfirillah." Siapa orang yang rezekinya lambat, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man hadzabahu amrun falyakul la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengalami problem masalah, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, khudha ya Sufyan thalatha. Ambil ini riwayat wahai Sufyan, 3 ilmu ini diambil. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri memeluk Imam Ja'far Shadiq dan akhirnya beliau kembali pulang hanya mendapatkan 1 hadis daripada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah.